Hadis-hadis yang ada ini juga memberikan dorongan agar orang itu berusaha untuk at-takhalluq biha, menjadikan tanda-tanda itu sebagai akhlak, ya, ditiru, ya, as-sa'i fi tahsilha, dan berusaha untuk melakukan tanda-tanda itu agar ya dicintai oleh Allah Taala. Baik, seperti biasa Imam An-Nawawi menyebutkan hadis, sebelum menyebutkan hadis menyebutkan beberapa ayat. Ini ayat hubungannya ada tanda dan ada hubungannya dengan tanda cinta Allah kepada hamba. Qala Allah Ta'ala, Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Maksudnya Rasulullah SAW. Kalau kalian mengikuti aku, yuhibbukumullah, Allah Subhanahu wa taala akan cinta kepada kalian. Dan bukan hanya itu, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kesalahan atau dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ayat ini jamaah sekalian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa keterangan menyebutkan berkenaan dengan orang-orang Yahudi yang mengatakan, orang-orang Yahudi pada zaman Nabi yang mengatakan bahwa kami ini nahnu abna'ullahi wa ahibba'u, kami ini adalah anak-anak Allah Subhanahu wa taala, dan kami ini adalah kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kami cinta kepada Allah dan Allah cinta kepada kami. Nah, ketika mereka mengatakan itu, kalau kalian memang cinta kepada Allah, kalian adalah kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, katakan, qul, katakan kepada mereka, kepada orang-orang Yahudi itu, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, ikuti aku, maka kalau kau mengikuti aku, yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kalian. Nah, ini mungkin poin pertama jemaah sekalian yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, bahwa salah satu di antara tanda Allah Subhanahu wa taala cinta kepada hambanya, bahwa hamba itu melakukan ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tanda orang cinta, tanda orang mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah ittiba, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan hanya itu, kata para ulama, yang akan didapatkan bukan hanya Allah akan cinta, tapi Allah akan yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni. Ya biasalah jemaah sekalian, kalau seseorang itu biasanya, ya, walillahil matsal, orang itu senang sama orang lain, ya, biasanya condong kalau punya kesalahan dia itu akan dimaafkan. Yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kalian. Baik, jemaah sekalian, ayat yang kedua yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi, surat Al-Maidah ayat 54. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, may yartadda minkum an dinihi, siapapun di antara kalian yang murtad dari agamanya, maksudnya keluar dari agama Islam, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan sebuah kaum yang yuhibbuhum, kaum itu mencintai, yang kaum itu Allah cinta kepada mereka, wa yuhibbunahu, dan mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan ini ayat ini turun jemaah sekalian, ya, sebelum terjadinya fenomena murtad dulu, pada masa setelah atau pasca wafatnya
Rasulullah SAW. Jadi ayat ini menginformasikan ya, bahwa akan ada pada masa yang akan datang orang-orang yang akan murtad, yang akan keluar dari agama ini. Dan memang ternyata setelah wafatnya Nabi SAW itu ada beberapa kelompok di antara orang-orang Arab itu yang keluar dari Islam, murtad dari Islam, karena memang ada mutamakkuni al-iman fi qulubihim. Karena memang dari awalnya iman itu tidak benar-benar tertanam di dalam hati mereka. Dan ayat ini turun sebelum itu, jauh sebelum itu. Dan ternyata dalam waqi'nya, dalam realitanya itu sudah terjadi. Dan Allah katakan, "Fasawfa ya'tillah." Nanti Allah akan gantikan mereka itu dengan sebuah kaum, sekelompok orang sekalian yang yuhibbu. Yang yuhibbu itu huwa, ya sekalian. Huwanya itu Allah maksudnya. Yang huwa Allah itu yuhibbuhum, Allah cinta kepada mereka, kepada kaum ini. Wa yuhibbunahu, ini mereka, dan mereka juga mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan, saya tidak heran ya, tidak terlalu takjub gitu kan, kalau mereka itu yuhibbunahu, mereka cinta kepada Allah. Dan itu memang seharusnya orang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala sesuatu kepada makhluknya. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tidak ada nikmat apapun yang dirasakan oleh seseorang kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sepantasnya orang itu cinta kepada Allah. Tapi yang lebih menakjubkan ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan yuhibbuhum, Allah mencintai mereka. Dan ini maqam yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita bahagia dari kaum ini. Cuman apa sifat-sifat mereka? Ini. Apa sifat-sifat mereka? Salah satu hal jamaah sekalian yang memang perlu untuk kita ketahui agar kita bisa masuk menjadi bahagia dari mereka. Allah katakan, "A'izzatin 'alal adillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin, yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata laim." Jadi sifat mereka apa? Adillatin 'alal mu'minin. Mereka saling cinta, saling kasih kepada sesama mukmin. Jadi Allah menceritakan juga tentang para sahabat itu, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama. Saling cinta, saling kasih di antara mereka. Ini sifat orang yang Allah Subhanahu wa taala cinta kepada mereka. Dan mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita menjadi bahagia dari mereka, maka perlu kita perhatian pada sifat ini. Sifat adillatin 'alal mu'minin, saling cinta, saling kasih di antara orang-orang yang beriman. Dan wassahabah, para sahabat seperti ayat yang tadi dibacakan, khairu matan, khairu namudajin lidzalika. Jadi sebaik-baik contoh dalam hal itu, bagaimana mereka saling mencintai di antara mereka. Sifat yang kedua, a'izzatin 'alal kafirin. Di ayat yang Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda. Jadi mereka itu bersikap keras terhadap orang-orang yang kafir. Jadi syadid mereka, keras mereka fi mu'adatihim li al-kuffar. Dalam permusuhan mereka kepada orang-orang kafir. Lihat bagaimana, kembali lagi, dan para sahabat itu sebaik-baik contoh untuk hal ini. Dan bagaimana para sahabat itu ketika mereka berhadapan dengan orang-orang kafir, mereka akan membunuhnya. Jadi mereka akan membunuhnya. Hatta orang kafir itu adalah orang tua mereka sendiri, kalau itu dalam peperangan. Kita jadi ingat, kalau tidak salah,